Nyanyikan Bila Badai Hidup Menerpamu. Membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang kekal, pemilik kehidupan kami, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, Allah sumber pengharapan dan keselamatan bagi setiap jiwa yang percaya. Kami memuliakan Engkau Tuhan pada siang hari ini. Kami mengarahkan hati, pikiran, bahkan totalitas hidup kami kepadamu. Sebab begitu banyak hal yang tak terselami oleh pikiran kami yang terbatas. Tetapi di dalam iman kami percaya bahwa rancangan-rancangan Allah tidak pernah salah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahwa dari tengah duka cita yang kami alami, ada kuasa Tuhan, ada roh Allah yang meneguhkan dan menguatkan kami, terlebih kepada segenap rumpun keluarga, sehingga tidak akan putus asa. Kami tidak akan kehilangan pengharapan melanjutkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberkati kami semua boleh hadir dalam cinta kasih Allah. Hadiran kami semua atas perkenan Tuhan menjadi penghiburan dan pengharapan bagi saudara-saudara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami satu dalam iman, satu di dalam pengharapan sebagai tubuh Kristus, merindukan sapaan firman Allah, firman kehidupan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Kami mohon Tuhan yang berbicara kepada kami, menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang penuh dosa dan keterbatasan, biarlah Tuhan yang melengkapi. Terima kasih Tuhan, tuntun sertai kami semua, jauhkan kami dari segala halangan rintangan.
Kami arahkan hidup kami dan kami percaya kemuliaan Allah melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di tengah duka cita ini, kita semua diperlengkapi Tuhan dengan kasih, sehingga kita boleh hadir, kita boleh ada di tempat ini bersama, sebeban duka dengan keluarga, suami, orang tua, segenap saudara. Terlebih, kita akan diteguhkan bersama oleh kebenaran firman Allah pada saat ini, yang saya persiapkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya percaya bahwa kita semua di sini punya akses terhadap firman Allah ini lewat apakah itu buku maupun melalui Android. Mari kita buka bersama. Kita perhatikan firman Tuhan. Dan saya akan membaca firman Tuhan pada kesempatan ini dalam bahasa Toraja. Jadi yang kurang-kurang fasih dengan bahasa Toraja silakan mengikuti lewat firman Tuhan yang kita pegang yang ada di dalam HP atau Alkitab. Yaitu pangulunna kada ngakwa kada pakananna puang Yesu. Kada pakananna puang Yesu. Susi tetu kadanna puang Yesu lako balimna lako ambe indo lako mintu syulu siya kita solanasan maka da susite dami parosso itu penammi patongan itu puang matua siya patongan duka na lan banwan nambeku buda inan dinitorro ya ketai na susito manasamang kamu kubukada lako kalemi beladna lalona umpasar karang komi inan. Sia yang kulau angkumangka umpasar karang komi inan. Lasule na untamui komi. Dikwa anayatu kuninna yadu kamini. Sia yatu kuninna male mitandai tulalan lako. Nakuami Thomas lako, o puang. Tai kitandai tula minin namale. Naumba mulaki kuah tandai tulalan lako. Nakuami Yesu lako, aku mote tulalan. Sia kamanaparan, sia katuan. Moi misa tahu tak nerampol aku ambe, sangadinna ketete diopi aku. Ya ke mitandai mo manasa mitandai tu ambeku. Naranduk te totemo mitandai mo siya mikita mo. Amin. Kutolepi kupamanas satu ngakatampakan na nakua naranduk te totemo mitandai mo siya mikita. Siulo solanasang na paranduk po Yesu maka dan akwa dami paroso itu penami. Atau dalam bahasa Indonesia, janganlah gelisah hati. Apakah dengan mendengarkan pernyataan jangan gelisah hatimu, maka kegelisahan itu sudah pasti akan hilang? Apakah cukup dengan mendengarkan suara
yang mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, maka ketenangan dan damai sejahtera 100% akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Tomatuangku silu solanasang lantelino dinetoro taru Buddha tu nani menggaronto nabu tu karosuan pena rosso pena dan duka tu kadang aku marosso si beda tu rosso penana marosso ya, jadi apa dah dipahamin de bontang jadi kuah marosso malas ya ya kunimpo kade kuah si beda sabaenna di kuah marosso adalah satu cara orang tidak bertanggung jawab untuk mencari ketenangan. Mau kalah susah penana marosso le ampe ya jadi yamu ya to tuna porai ma doko na lendu Allah ya. Jadi tetapi ya tu kadang nakuang Yesus nakua dami paroso itu penami. Jangan gelisah hatimu. Ini yang akan kita renungkan bersama. Apa batonanna nama kada puang Yesus lako kita susi. Laku pasule lako tu maka tabagan nanina nakua. Naranduk totemo mitandai mo siami kita. Apa ratu tatandai siapa ratu kita. Kupokada nina aku mau Buddha tu apa napo butu rosopena. Buddha tu apa umbawi ki tangma tang lantai katuan. Buddha tu apa umbawi ki masusa. Tang di pokada mito tomatuang kusilu solanasang ke Buddha itu nalambi tanga apa tang palambi dan sang maneku ya tona mati tu papana Buddha tomban ni tedong na den beda dua tumban ni tedong bonga sang apa to nako tay bang kumama ko matumbay nako ya tu papa na pisan tumbay tedong bonga masaki-saki kukona anak kamu tangrapa na do palempeng ko tu tedong bonga ya na masaki-saki mo tu temutu ambil na jadi mo yan na keprihatinan karena sakit. Orang yang sakit, tapi keprihatinannya adalah kalian namanya maros somo tenan na sabana ko na lambi-lambi mo ramun-ramun kalet tomban na tenong bonga. Ini kisah nyata bukan ya, ini bukan betul-betul bukan ini teman saya waktu itu kukuana Susimia toh. Bapak Ibu Saudara-saudara itu salah satu. Ada sebuah konsep dalam kehidupan kita orang Toraja Siangkaran. Yaitu filosofi hidup filosofi katuan ta Toraya. Yamu yaitu mairingan na lan mintu pak panak tak kasiumpuran si pakatau. Yaitu disanga si pakatau. Siangkaran ki ketobang ki si paduluang ki lalang ke pusat ki si pakilala ki keden itu tang papatu ya nasang mote to matuang kusilu sola nasang tunanima kada puang Yesu nakua totemo kukua mati totemo mitandai mo siami kita. Tanyaling do rupan na pong Yesu ma rupa tau tu tatiro.
Tapi ya tu tatiro ya mo tu kamarampasan, ya mo tu kamatanan pena belang nama adoren tu puang Yesu unangkaran ki, belang nama adoren tu puang Yesu umpaduluang kilalan, belang nama adoren tu puang Yesu umpamatan penanta. Inde mo tetu nani isin nama akadan akua, dami paroso itu penami belang na apa? Kupa apetiron mo lako kalemi kumua hindena. Memahami Bapak Ibu saudara-saudara kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kalau di tengah duka cita pada saat ini 4 malam kita sudah disapa, diteguhkan oleh firman Tuhan berbicara tentang apa arti kematian di dalam Kristus, apa arti hidup yang terbatas dan sebagainya. Pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, firman yang datang menyapa kita adalah kesempurnaan dari semuanya. Bagaimana kita memahami Kristus, bagaimana kita melihat Allah di dalam totalitas kehidupan kita. Realita iman tentang Kristus Bapak Ibu saudara-saudara kita bisa lihat dan pahami dalam 3 fase. Bagaimana Tuhan menyatakan ini. Sebelum Kristus hadir sebagai manusia, pra-eksistensi kami, memperlihatkan kepada kita tentang kealahan dan kuasanya, bahwa firman menyaksikan Kristus sebelum hadir. Yohanes menyaksikan bahwa pada mulanya adalah firman. Segala diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Keyakinan kita tentang Kristus yang sejak semula ada dalam realita dirinya sebagai Allah seharusnya memampukan dan mengokohkan kita untuk memahami pada saat ini bahwa ketika Ia membuka dirinya dan mengatakan bahwa di sana banyak tempat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meragukannya. Yanna den tau totemo makada kumua ya tujo IKN Budak Padang lamane lanala lamale modolo la kolom pasadiai kumane sule kupasadiang komi. Oh bisa patay tapatongan nito ya. Kita bisa ragu. Inatay talang patongan ni saba. Ya tu mampuy jolu Buddha. Siya na ludiomay bukan. Tetapi Kristus yang berkata kepada kita, Ia pada mulanya sudah ada di sana. Realita kealahannya tidak dipungkiri. Dan segala sesuatu ada di bawah kuasanya. Sehingga ketika Ia datang dan mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ia sedang mau menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatu termasuk dirimu, termasuk kehidupan, termasuk kematian ini, aku ada di sana. Dan pesan yang luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, Ia mengatakan bahwa di rumahku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tentu aku mengatakannya. Apa pentingnya tempat tinggal ini bagi kita? Atau latakora kasolana sang kumana dan siamo kami banongkin be kanaan. Dan siamo tu pentionganan ki. Betul. Na den duka siamo tu pentoyang. Dan duka siamo tu di paroto. Siya senga-senga. Apa yang nakuai puang Yesu maka dan ako dami paroso itu penanmi. Si tongan na inanatandai mo siya tarasakan kumua. Ta etu hampa lantai katuan ta. Ta etu apa lantainan tanitor ro tulang pasundun itu kamarampasan. Muyung basusi. Coba mi tadaka itu apa paling malabi si turu pesuka nalino. Na den dasang di ubanonta.
Den bulawan nakitanto itu kau koran paling madonna nakitanto itu inang napon no ya rusa siya katampalan miran kuranno belanna tae pa kita taola itu agan susite tae pa kita na mempayan tu agan susite ya tu pong Yesu inadolo mo ya umbarre lalan marampak lako kita solanasa nate bak mo ya tu pelalan sangka napasundun mo ya tu endak bulawan tanglah taniti todolente tanglah taniti eso kambutu kaya taola kaya ta pelalan kaya tani menteng apa misa ria tomatuangku sulu solanasang satu hal yang perlu kita lihat eksistensi yang kedua adalah di tengah-tengah kehidupan. Setelah Yesus menyatakan dirinya secara histori dalam hidup kita, sudahkah kita melihat itu? Nako maka dan aku atau temo mitiro, tapi pekutan adalah kita solanasa. Tatiro toman mo, mitiro mereka tuna sanga pong Yesus dete. Dalam ayat 7, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Apa arti ketika Yesus mengatakan itu? Tidak pernah kita akan melihat muka Yesus. Tidak pernah kita akan melihat Yesus seperti para serdadu melihat Yesus di atas salib. Tidak ada lagi. Tapi firman ini berkata kepada kita demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita melihat? Dengan cara apa kita akan melihat? Dengan cara apa kita akan merasakannya? Pada hari pertama, saya mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa realita Kristus sebagai Allah dalam kasih-Nya adalah Allah yang dekat, adalah Allah yang peduli, adalah Allah yang ada dalam hidup kita. Allah tidak pernah jauh. Allah ada dalam hidup kita. Sebuah lagu mengatakan bahwa Dia hanya sejauh doa. Tetapi ada seorang pemuda yang dikisahkan di dalam kitab Lukas, Injil. Segala sesuatu dia miliki. Dalam sebuah perjalanan bertanya kepada Yesus, Guru, apakah yang saya mau lakukan supaya bisa selamat? Nako po Yesus nakua pego itu sukaran halu, nako mintu nako pego mo. Tay ku boko, tay ku pasandak salu, tay ku palelebe ko padang ku torotolino. Kupogo nasang mo. Nako po Yesus nakua misa apa tu tayo mi pogo. Nako apa? Nako balok nasang itu apa mo? Mupaking kamasay padang mo torotolino. Apa jawaban orang itu? Tidak ada dalam cerita itu. Membuat Kristus kadang-kadang terasa jauh dalam hidup kita. Yang membuat kadang-kadang kegelisahan hati. Yang membuat kata Kristus jangan gelisah hatimu tidak mengakar dalam hidup kita. Adalah karena kita diikat oleh realita dunia. Kita diikat oleh realita di dunia ini. Yang sesungguhnya adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat dan merasakan kasih karunia-Nya. Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada di kehidupan kita. Ya mo nani kamala biranta, ya mo nani ranuanta. Sehingga terkadang tidak jarang Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita bermegah dengan apa yang kita miliki, bukan bermegah karena ada Allah yang memberikannya kepada kita. Itu yang seringkali terjadi dan itu yang mendatangkan kegelisahan hati. Karena apa Bapak Ibu? Semuanya itu tidak akan pernah menghilangkan rasa gelisah.
Puncak dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah apapun situasinya, kematian seperti ini adalah bagian dari realita kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Hanya Allah, hanya Kristus yang pernah mati dan bangkit kembali. Itu bukti dan itu yang Yesus mau jamin kepada kita untuk tidak gelisah dalam hidup ini. Dengan segala pengetahuan dan kemampuan manusia, upaya untuk mengendalikan kematian juga ada, Bapak Ibu. Sejak kalau kita belajar sejarah dari sejak Mesir kuno, para raja-raja terkemuka dengan segala kemampuan, dengan segala harta, dengan segala keadaan, menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk mencari kekekalan. Kalau Bapak Ibu cari di Google bagaimana orang Mesir itu dalam upayanya. Tapi sampai detik ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pencapaian paling tinggi yang dicapai terkait dengan itu adalah hanya mengawetkan mayat. Itu saja. Hanya membuat mayat itu awet sehingga sampai sekarang banyak ditemukan mayat-mayat Firaun-Firaun zaman dulu. Hanya itu. Upaya dengan pengetahuan, upaya dengan kekuasaan, upaya dengan kekayaan yang dilakukan para raja dari dulu dan menjadi bukti sejarah sekarang. Poyaman na to bisa na pugo mengawetkan mayat. Tapi apa kata firman Tuhan tentang tubuh? Tubuh ini fana dan tubuh ini tidak punya tempat di surga. Itu pasti. Nah, kalau kita hanya bisa mencapai pengetahuan manusia, kehebatan manusia, hanya sampai kepada mempertahankan sesuatu yang tidak punya tempat di sana, maka apa artinya, Bapak Ibu? Tidak ada artinya. Karena itu yang berarti bagi kita adalah Yesus mengatakan sekarang bahwa percayalah kepadaku. Patok. Ada alasan untuk percaya. Karena saya dari sana. Tentu saya akan mengatakan kepadamu. Dan ini titik di mana Bapak Ibu Saudara-saudara, iman kekristenan menjadi dalam pandangan. Disinilah Yesus memastikan bahwa hanya dengan percaya kepadaku, hanya dengan melalui jalan yang aku tetapkan, kamu bisa sampai kepada kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Kristus, kemuliaan Kristus melengkapi setiap orang yang percaya. Sekali lagi ia mengatakan bahwa di rumahku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bagaimana penantian kita dengan kedatangan Kristus? Latakwara katotemo kumua. Nasai papuang Yesu. Tamane malesol. Nasai papuang Yesu tamane antiro. Atau latakwara katotemo kumua tapa petiron nilan katuanta. Tatiroi, mari kita melihat dalam hidup kita bagaimana realita Kristus mengasihi kita, mengangkat kita, sehingga sesungguhnya Yesus mau mengatakan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa realita surgawi, karena Kristus telah turun di dalam kemuliaannya. Kristus mengatakan sekarang bahwa nikmatilah realita surgawi, karena Allah telah turun menyapa kita. Nikmati dalam kehidupan kita sekarang. Kusanga, maka dadu kamu ya tupuang matua, maka dadu kamu itu puang Yesus lakon ini itu dolota. Iya moto, nakutu itu misa kada di putuo, pantan kada di pumate. Iya moto ni nak kumuya tu nak nalan, nakoya tu kita toraya, lah siang karang kita, lah siang karang. Kadang nadu kamu ya puang moto tu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tak na mungkin dikuasai angkaran ki si Pak Di. Tak na mungkin dikuasai angkaran ki kita si Pak Kada. Tak na mungkin dikuasai angkaran kita isa si Kambaruan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, menikmati surgawi, rumah Bapa yang disiapkan bagi kita.
Mari kita nikmati dalam kehidupan sekarang. Kehidupan kita sebagai pribadi, rasakan dan lihatlah Kristus hadir dalam hidup kita, dan itulah realitas surgawi. Bahwa nanti akan kesempurnaannya, ingat, di dalam kesempurnaannya nanti kita tidak akan menikmatinya di dalam tubuh yang fana ini. Di situ perbedaannya. Tetapi sekarang dalam tubuh yang fana ini, nikmati dan rasakan kehadiran Tuhan, tetapi jangan lupa menikmatinya, karena nanti tubuh yang fana ini tidak punya tempat lagi di sana. Tuhan mengatakan, setelah aku menyediakan tempat, aku akan kembali dan mau komirakan tumurai saya nala. Ya, anda pela-pelai. Nakoin dete nakoyen na sadia mo tu banwa, la saya mau nala komi, sadia mo komirakan. Tayo pa. Namui mi kwa sadia mo kina koi pomoto tayo pa, tayo duka pa ito. Dan lan liturgi Pak Poreang na tudadi. Di bagian belakang liturgi, puang mangkau pabengan ni puang mangkau nalai sule. Puang paribate saya mani puang matua kita mani lamorai male takwa mi kumua lamale duka nako mi puang matua sabara ko tainan ko pasadiak ko sosok itu ia tu persoalan na tambay puang urusan tapi ia tu lata pamanas say kumua dan duka sanganta ada tempat bagi kita. Itu yang harus kita renungkan. Jangan sampai kita gelisah. Da'ana rosso penanta. Rosso mo penanta lante katuan. Na tayo kepaingan na pasadian kita. Karena itu nyatakan dan lihatlah kehadiran Kristus senantiasa dalam kehidupan kita sekarang. Ya, bagikan kasihnya, bagikan kehidupan kita seperti Kristus mengasihi kita. Masing-masing merenungkan firman Tuhan ini dalam waktu teduh. Kalau Tuhan menyapa kita dan mengatakan, aku pergi menyediakan tempat. Kalau Tuhan menyapa kita dan mengatakan, engkau telah melihat dan merasakan Allah. Membuktikan Bapak Ibu bahwa sungguh besar kasih Tuhan kepada kita.
Sungguh besar kasihnya kepada almarhumah. Karena kematian secara fisik, keterpisahan dari kehidupan kita, tidak membatalkan kasih Kristus yang telah menyediakan tempat baginya. Demikian pun bagi kita semua. Kasih Tuhan tiada bertepi. Mari kita bersama-sama menyatakan itu lewat pujian. Kasih Tuhan tiada bertepi. Mari kita bangkit Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.